Halo para pencari film, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Hobbit: An Unexpected Journey. Film ini dirilis pada tahun 2012. Sebelum kalian nonton, ingat ya bahwa konten ini mengandung spoiler. Oke, langsung saja ke ceritanya ya. Pada awal film, diperlihatkan karakter utama yang bernama Bilbo Baggins. Dia mulai menulis cerita perjalanannya sebagai seorang hobbit. Dimulai dari kota bernama Dale yang berada di depan pintu kerajaan agung Erebor. Kerajaan itu dipimpin oleh Tror. Tror merupakan raja dari semua kaum kurcaci. Tror memiliki anak bernama Thrain dan memiliki cucu bernama Thorin. Erebor sendiri terletak di dalam sebuah gunung dan memiliki kekayaan yang sangat melimpah di dalamnya, seperti batu permata dan emas. Saat mereka menambang semakin dalam, salah satu penambang kerajaan menemukan sebuah jantung gunung atau yang disebut Arkenstone. Tror, sang raja, mulai serakah dengan emas yang dia miliki dan membuat pikirannya menjadi tidak waras. Kemudian suatu hari di Erebor, mereka mendengar seperti badai angin di sekitar kerajaan. Ternyata itu bukan badai angin biasa, tapi itu adalah serangan naga atau yang disebut dengan Smaug. Naga itu pun mulai meluluh lantahkan kota Dale dan kerajaan Erebor. Smaug hanya mengincar emas yang berada di kerajaan itu, dan Smaug pun menjaga emas itu untuk selamanya, yang membuat para kurcaci terusir dari tanah kelahirannya. Thorin yang melihat kaum peri yang dipimpin oleh Thranduil tak mau membantu kerajaannya dari serangan naga itu. Karena Thranduil tidak mau membahayakan nyawa kaumnya. Dan mulai sejak itu, Thorin membenci kaum peri. Para kurcaci Erebor mulai mencari tempat yang baru untuk kehidupan mereka. Bilbo tua menceritakan 60 tahun sebelumnya, saat dia masih muda. Bilbo yang sedang duduk santai di depan rumahnya, dia didatangi oleh seseorang yang bernama Gandalf. Gandalf merupakan seorang penyihir. Bilbo pun bingung dengan keberadaan Gandalf. Gandalf pun mengajak Bilbo untuk pergi berpetualang dengannya. Namun, Bilbo menolaknya karena dia tidak mengenal Gandalf sebelumnya. Bilbo pun langsung masuk ke rumahnya dan menutup pintunya. Gandalf membuat tanda di pintu rumah Bilbo, lalu Gandalf pun pergi. Malam pun tiba. Saat Bilbo akan makan malam, dia kedatangan seseorang yang tidak dia kenal. Orang itu memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Dwalin. Dwalin pun masuk ke rumah Bilbo begitu saja, yang membuat Bilbo bingung dengan situasi itu. Tak beberapa lama berselang, bel pintunya kembali berbunyi, dan dia kedatangan tamu selanjutnya yang bernama Balin. Dia pun mulai kedatangan tamu yang tidak dikenal lainnya. Ada Fili dan Kili, kemudian disusul oleh Gandalf dan 8 orang lainnya, yaitu Dori, Oin, Gloin, Beaver, Buffer, Bumber, Nori, dan Ori. Mereka semua mulai makan bersama dan menghabiskan stok makanan di rumah Bilbo. Bilbo yang melihat itu terlihat marah dengan situasi tersebut. Setelah mereka semua selesai makan, ada orang yang datang dan ternyata itu adalah Thorin Oakenshield. Kemudian, mereka semua mulai berdiskusi tentang rencana mereka untuk merebut kembali Erebor. Gandalf mempunyai kunci untuk masuk ke kerajaan Erebor yang diberikan oleh Thrain, ayah dari Thorin. Tapi, mereka harus menemukan pintu rahasianya. Lalu, mereka semua membujuk Bilbo untuk menandatangani kontrak untuk ikut bergabung dengan kelompok Thorin dan kawan-kawan. Namun, Bilbo tetap menolak untuk ikut bersama mereka semua. Keesokan paginya, Bilbo bangun dari tidurnya dan mendapati bahwa Thorin dan kawan-kawan telah pergi dari rumahnya. Dan hanya ada kertas berisi kontrak di atas meja. Bilbo pun berubah pikiran dan langsung mengejar Thorin dan kawan-kawan untuk ikut serta
dengan mereka. Saat malam hari, sewaktu mereka beristirahat, Bilbo mendengar suara yang sangat aneh. Lalu Fili dan Kili pun menakuti Bilbo bahwa itu adalah suara dari orc, yang mana orc menyerang seseorang dengan cepat pada malam hari. Balin bercerita bahwa Thorin sangat membenci orc. Itu terjadi ketika Raja Tror berencana merebut kerajaan kurcaci kuno, yaitu Moria. Namun di sana sudah dikuasai oleh pasukan orc yang dipimpin oleh Azog si penghancur. Dan terjadilah peperangan. Azog pun berhasil membunuh Raja Tror, yang membuat Thorin marah. Thorin langsung menyerang balik Azog, pemimpin orc. Thorin pun berhasil menyerang Azog yang membuatnya terluka parah di bagian tangan dan membuatnya mundur dari pasukan orc. Keberanian dari Thorin yang membuat Balin mengikutinya. Saat setelah bercerita tentang Thorin, ternyata pasukan orc sudah memantau Thorin dan kawan-kawan yang sedang beristirahat, dan mereka memberitahukannya kepada pemimpin mereka. Kemudian keesokan harinya, Thorin dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka. Gandalf pun menyarankan Thorin untuk pergi ke tempat lembah tersembunyi, tempat kaum peri berada, agar mereka bisa meminta bantuan kepada kaum peri. Namun, saran dari Gandalf langsung ditolak oleh Thorin, karena dia membenci kaum peri. Gandalf pergi menenangkan dirinya karena berdebat dengan Thorin. Saat makan malam tiba, Bilbo mengantarkan makanan untuk Fili dan Kili. Bilbo melihat mereka berdua kebingungan karena kuda mereka hilang. Lalu Fili melihat ada cahaya api dari dalam hutan, yang ternyata itu troll yang mengambil kuda mereka. Lalu Fili dan Kili menyuruh Bilbo untuk melepaskan kuda yang diambil oleh para troll. Saat Bilbo akan melepas kuda-kuda itu, dia pun ketahuan oleh para troll. Lalu Fili, Kili, dan kawan-kawan pun menyerang para troll itu. Di saat yang lain, menyerang para troll, Bilbo melepaskan kuda-kuda mereka. Namun, sialnya, Bilbo tertangkap kembali oleh para troll dan mengancam akan membunuh Bilbo jika teman-temannya tidak membuang senjata mereka. Lalu mereka semua pun ditangkap oleh para troll dan akan memakan mereka semua. Saat akan memasak mereka semua, Bilbo mencoba mengulur waktu para troll, karena dia melihat Gandalf datang untuk menyelamatkan mereka. Gandalf memecahkan batu yang dia injak agar cahaya matahari mengenai para troll. Hal itu membuat para troll seketika menjadi batu. Setelah mereka bebas, Thorin dan kawan-kawan mencari goa tempat tinggal para troll itu, dan mereka berhasil menemukan goa milik troll. Di dalam gua itu, mereka menemukan emas dan pedang yang dibuat oleh peri tertinggi di zaman pertama. Lalu, Gandalf memberikan sebuah pedang kepada Bilbo, di mana pedang itu akan bercahaya jika orc dan goblin mendekatinya. Lalu, tiba-tiba ada yang datang menghampiri mereka. Ternyata, itu Radgast, si coklat penyihir penjaga hutan, yang merupakan teman dari teman Gandalf. Radgast pun langsung bercerita kepada Gandalf bahwa Greenwood sedang sakit dan rusak, karena kegelapan telah datang menimpanya. Radgast menyebutkan bahwa ada laba-laba raksasa yang mungkin keturunan dari Ungoliant. Radgast mengikuti jejak laba-laba itu. Mereka datang dari Dol Guldur yang membuat Gandalf terkejut. Radgast pun melanjutkan bahwa di sana dia merasa ada kekuatan kegelapan yang sangat kuat. Dan dia melihat Necromancer keluar dari kegelapan yang membuatnya takut. Kemudian Radgast memberikan pedang yang diambil dari Dol Guldur. Dia berkata bahwa pedang itu berasal dari dunia makhluk lain. Tiba-tiba, Warg pengintai milik orc menyerang mereka, dan Warg itu berhasil mereka lumpuhkan, yang berarti kelompok orc berada di sekitar mereka. Radgast pun menawarkan bantuan untuk mengecoh para orc tersebut, agar Gandalf dan kawan-kawan bisa lari. Para orc pun mengikuti Radgast, sedangkan Gandalf dan kawan-kawan sibuk mencari jalan untuk kabur. Namun, salah satu dari orc melihat mereka semua dan mulai mengejar mereka.
Thorin dan kawan-kawan mulai terkepung oleh para orc. Beruntungnya, Gandalf menemukan jalan rahasia dan mereka pun masuk ke sana. Kemudian para kaum peri datang untuk mengusir para orc, dan mereka pun selamat. Mereka mengikuti jalan rahasia itu sampai ke ujung, dan mereka pun berada di lembah Imladris, tempat di mana para kaum peri tinggal. Thorin pun menolak untuk ke sana. Namun setelah Gandalf menjelaskan maksudnya, Thorin pun mengikuti Gandalf. Setelah itu, Gandalf menyuruh Thorin untuk menunjukkan petanya kepada Lord Elrond, karena hanya Lord Elrond yang bisa membaca peta itu. Dengan berat hati, Thorin pun menunjukkan petanya. Lord Elrond berkata bahwa peta itu hanya bisa dibaca di bawah sinar cahaya bulan yang memiliki bentuk yang sama dan musim yang sama, serta hari yang sama, juga ketika ditulis. Dan beruntungnya, peta itu bisa dibaca pada saat itu. Mereka pun mendapatkan petunjuk di peta terkait tentang pintu rahasia. Di peta itu tertulis, yaitu berdirilah dekat batu kelabu saat burung Sri Gunting mematuk dan mentari yang sedang terbenam akan memancarkan cahaya terakhir hari Durin ke arah lubang kunci. Mereka pun menemukan cara untuk menemukan pintu rahasia untuk masuk ke Erebor. Singkat cerita, Thorin dan kawan-kawan melanjutkan perjalanannya tanpa Gandalf yang akan menyusulnya. Setelah tiba di tebing bebatuan, mereka dikejutkan dengan adanya pertempuran batu raksasa yang membuat mereka hampir tidak bisa melanjutkan perjalanan. Untungnya, Thorin menemukan gua di sekitar itu. Lalu mereka beristirahat di gua tersebut. Tiba-tiba, pedang dari Bilbo mengeluarkan cahaya dan mereka semua jatuh ke tempat tinggal para goblin. Mereka pun dibawa oleh para goblin itu, kecuali Bilbo. Bilbo pun mencoba mengikuti kemana teman-temannya dibawa oleh para goblin. Lalu, ada goblin yang menyerang Bilbo dan membuatnya jatuh bersama goblin itu. Thorin dan kawan-kawan dibawa ke Raja Goblin. Raja Goblin itu berkata kepada Thorin bahwa ada orang yang akan membayarnya mahal jika menangkap Thorin. Dia adalah Azog, pemimpin orc. Thorin pun terkejut mendengar nama Azog, karena dia mengira Azog telah mati di pertempuran yang lalu. Saat Thorin dan kawan-kawan akan disiksa, tiba-tiba Gandalf muncul untuk membantu Thorin dan kawan-kawan. Mereka semua mulai berperang melawan para goblin tersebut. Lalu mereka pun berhasil membunuh Raja Goblin dan berhasil kabur dari pegunungan tempat para goblin tinggal. Beralih ke scene yang memperlihatkan tentang Bilbo yang baru sadar dari pingsannya. Dia melihat goblin yang jatuh bersamanya di bawah oleh Gollum dan Bilbo melihat cincin yang jatuh milik Gollum. Lalu diambillah oleh Bilbo. Bilbo yang melihat Gollum akan memakan goblin tersebut menjadi takut dan bersembunyi. Namun, tiba-tiba Gollum itu muncul di atasnya, yang membuatnya semakin takut. Bilbo pun menyuruh Gollum itu untuk menunjukkan jalan keluar kepadanya. Namun, Gollum tidak mau menunjukkannya. Bilbo yang tahu bahwa Gollum itu tertarik dengan permainan teka-teki, Bilbo dan Gollum membuat kesepakatan. Jika Bilbo menang pada permainan teka-teki ini, Gollum akan menunjukkan jalan keluar. Tetapi, jika Gollum yang menang, maka Bilbo rela dimakan oleh Gollum itu. Setelah sekian banyak teka-teki, Bilbo pun menyuruh Gollum menebak isi kantong kirinya. Tapi, Gollum itu tidak bisa menjawabnya, yang artinya Bilbo menang. Dan saat Gollum ingin tahu apa isi kantong dari Bilbo, dia tidak menunjukkan isi kantongnya, yang berisi cincin dari Gollum. Namun tiba-tiba Gollum itu sadar bahwa cincinnya hilang dan menuduh Bilbo mencuri cincinnya.
Bilbo pun lari dari Gollum, dan Gollum mengejar Bilbo. Saat sedang berlari, Bilbo terjatuh yang membuat cincin itu melayang. Saat akan diambil kembali, cincin itu tidak sengaja masuk ke jari tangan Bilbo, yang membuatnya tak terlihat oleh siapapun termasuk Gollum. Lalu, Bilbo melihat Thorin dan kawan-kawan kabur dari kerajaan Goblin, dan Bilbo mengejar teman-temannya. Saat sudah berhasil kabur dari tempat itu, Gandalf menghitung anggotanya dan kekurangan Bilbo. Kemudian Thorin meragukan Bilbo, karena Bilbo dianggap telah kabur dan meninggalkan mereka. Tapi, kemudian Bilbo melepas cincinnya, dan barulah dia terlihat oleh kawan-kawannya. Tiba-tiba, pasukan orc menyerang mereka semua. Thorin dan kawan-kawan pun cepat naik ke pohon untuk berlindung dari wargs. Lalu, warg pengintai itu mulai merobohkan satu persatu pohon yang dipanjat oleh mereka. Gandalf membuat bola api dengan buah kering di pohon terakhir tempat mereka berlindung. Bola api itu untuk mengakuti para pengintai dari orc untuk menjauh. Kemudian Thorin pun menyerang Azog dengan pedangnya, namun dia gagal melawan Azog. Saat Thorin akan dibunuh oleh orc, Bilbo pun menyerang orc tersebut untuk menyelamatkan Thorin. Dan anggota kurcaci yang lain pun mulai menyerang pasukan orc. Tiba-tiba, datang burung raksasa yang membantu mereka semua untuk mengalahkan pasukan orc. Satu persatu dari mereka diselamatkan oleh burung raksasa itu dan dibawa ke tempat yang aman. Saat Thorin sadar dari pingsannya, dia langsung memeluk Bilbo karena Bilbo telah menyelamatkannya dan menyesal telah meragukan Bilbo selama ini. Dari kejauhan, mereka semua melihat kerajaan agung Erebor. Lalu, di dalam kerajaan itu, naga Smaug pun terlihat bangun dari tidurnya, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, itulah alur cerita dari film The Hobbit: An Unexpected Journey. Semoga kalian mengerti dengan alurnya ya. Jika kalian mau nonton film fullnya, masih bisa dinikmati kok. Kalau mau request film yang mau diceritakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.